Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KP Mat. Kali ini channel KP Mat akan membahas materi matematika SMA, tepatnya itu materi tentang sudut. Nah, materi sudut ini adalah materi yang dibahas di kelas 12, yaitu matematika wajib ya. Nah, untuk sudut itu sendiri dapat dibentuk dengan dua garis yang berpotongan, kemudian garis dan bidang yang saling berpotongan, atau bidang ke bidang gitu ya. Nah, seperti pada gambar berikut. Nah, ini adalah sudut antara dua garis, ini adalah sudut yang dibentuk antara bidang ke bidang, ini adalah sudut yang dibentuk antara garis dengan bidang ya. Nah, jadi poin pentingnya saat adik-adik menghitung sudut pada dimensi 3 itu adalah bagaimana adik-adik bisa menemukan dua garis yang mewakili sudut tersebut atau dua garis yang mewakili bidang ataupun yang mewakili garis ke bidang ya. Nah, itu poin pentingnya. Kemudian untuk bagaimana menghitungnya, ada beberapa teori yang harus adik-adik pahami. Pertama itu adalah Pitagoras, ya. Kemudian ada trigonometri, kemudian sudut istimewa dan aturan kosinus, ya. Nah, ini akan sering dipakai ketika kita mencoba menghitung sudut pada dimensi 3. Nah, agar lebih jelas, kita coba aja langsung ke contoh soalnya. Oke, sekarang kita di soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1 di sini udah ada kubus yang kita beri nama A, B, C, D, E, F, G, H, di mana panjang rusuk kubusnya yaitu 4 cm. Kemudian yang ditanya di sini adalah nilai sinus antara AG dan AC. Nah, jadi kita coba gambar dulu garis AG dan garis AC-nya. Nah, ini adalah garis AC ya. Kemudian ini adalah garis AG ya. Nah, jadi sudut yang dimaksud itu adalah ini ya, ini sudutnya. Nah, oke ya. Jadi untuk menentuin nilai sinusnya, kita butuh segitiganya. Jadi kita cari dulu segitiganya. Segitiganya yang mana? Yaitu segitiga ya A, C, G. Nah, ini kita coba keluarkan gambar segitiganya, di mana siku-sikunya adalah di sini ya. Nah, ini dia. Oke? Bisa? Paham? Nah, kemudian kita tentuin panjang sisinya. Panjang sisinya ya, itu AG ya. Itu kan diagonal ruang ya. Berarti 4 akar 3 cm. Kemudian AC itu adalah diagonal sisi. Berarti 4 akar 2 cm. Kemudian CG itu rusuk ya. Berarti 4 cm. Ya, karena rusuknya di sini adalah 4 cm. Oke, ini sudutnya tadi alfanya. Yang ditanya adalah sinus ya. Sinus alfa. Karena kita namai sudutnya alfa. Nah, ingat lagi definisi sinus. Sinus itu adalah depan dibagi miring. Yaitu ini dibagi dengan ini. Oke, berarti 4/4 akar 3. Nah, di sini kita bisa sederhanain. Ini kita coret menjadi 1 per akar 3. Nah, biasanya jawabannya itu suka dirasionalkan atau disederhanakan. Nah, caranya gimana? Kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Nah, sehingga nih, ini dikali ini menjadi 1 per akar 3 dikali akar 3 itu berarti 3 ya. Akarnya habis. Tinggal akar 3 yang ini. Jadi, jawabannya adalah 1/3 akar 3. Nah, jadi nilai sinus antara AG dan AC itu adalah 1/3 akar 3. Oke? Bisa dipahami? Nah, kita coba lagi ya ke soal yang kedua. Oke, sekarang kita di soal yang kedua. Nah, kita coba baca dulu soalnya. Diketahui kubus ABCD IFGH dengan panjang rusuk A cm. Nilai kosinus sudut antara bidang ABCD dengan DBG adalah. Nah, di sini yang ditanya adalah kosinus sudutnya. Langkah pertama yang harus ada dilakukan adalah menggambar kedua bidang ini. Ya, kita coba gambar di dalam kubusnya. Ya, ini dia ABCD. Ini kakak udah gambar. Kemudian DBG. Nah, kita ganti warnanya biar terlihat berbeda. Ya, ini adalah DBG. Oke. Nah, yang namanya sudut itu kan dibentuk oleh dua garis, dua bidang ataupun garis dengan bidang gitu ya. Tadi kan kita udah bahas sebelumnya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Untuk dua bidang ini, kita harus cari dua garis yang mewakili kedua bidang ini ya. Sekali lagi, untuk menentukan sudut dari kedua bidang, kita harus cari dua garis yang mewakili. Nah, mana dia garisnya? Sekarang kita coba gambar ya. Kita ganti warnanya. Ini adalah garis yang mewakili kedua bidang ini. Sekali lagi, ini adalah garis yang kita pakai untuk mewakili kedua bidang ini sehingga kita bisa tentukan sudutnya. Nah, mana sudutnya? Ini dia sudutnya. Kita beri nama sudutnya alfa. Di mana di sini siku-siku di sini ya. Nah,
Oke, kalau adik-adik perhatikan, ini kalau dilanjut garisnya, ini akan menjadi diagonal sisi. Ya, diagonal sisi dari kubus. Nah, kalau ini kita beri nama titik O, sehingga panjang OC itu adalah setengah AC. Ya, panjang OC itu adalah setengah dari AC. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya sifat dari diagonal kubus, diagonal sisinya, ya, kalau ini adalah diagonal sisinya, ini akan terbagi menjadi 4 bagian sama panjang. Titik tengah ini membagi garis-garis ini menjadi 4 bagian sama panjang. Ya, di mana keempatnya ini memiliki panjang yang sama dan dia setengah dari diagonal sisinya. Oke? Ya, ini dia tadi konsepnya ya. Nah, sekarang kita coba tentukan segitiganya. Kenapa? Karena saat kita mencoba menghitung kosinus ataupun tangen ataupun sinus, nanti kita butuh segitiganya. Nah, segitiganya mana? Ini dia. Ini segitiganya. Kita coba keluarkan. Ini dia segitiganya. Ini C, O, dan G. Siku-siku di sini. Di mana panjang GC itu adalah panjang rusuk A senti. Kemudian panjang OC itu setengahnya. Setengah dari diagonal sisi. Berarti kan rumus diagonal sisi apa? S akar 2. Ya. Ini diagonal sisi rumusnya. Oke. Di mana panjang OC itu berarti setengahnya. OC sama dengan setengah dari AC. Berarti setengah dari S akar 2. Di mana tadi panjang rusuknya itu adalah A senti. Ya. Berarti A akar 2. Nah, sehingga ini kita bisa tuliskan setengah A akar 2 senti. Nah, sekarang kita cari panjang OG. Ya, dengan menggunakan teorema Pitagoras. Ingat ya Pitagoras, kalau lupa ini Kak ingatkan lagi. Ya, ini adalah alas. Ini adalah tinggi. Oke, ini adalah miring. Ya. Nah, bunyi Pitagoras apa? Miring kuadrat sama dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Ini adalah teorema Pitagoras. Nah, kemudian kita coba hitung Pitagorasnya, berarti GO kuadrat sama dengan setengah A akar 2 kuadrat ditambah A kuadrat. Sehingga GO sama dengan akar. Nah, ini kalau kita pangkati, 1/4 ya. Setengah dipangkati 2, 1/4. A dipangkati 2 A kuadrat. Akar 2 dipangkati 2 itu 2 ya. Ditambah A kuadrat ya. Nah, jadi GO sama dengan, ini kita coret menjadi setengah A kuadrat ditambah A kuadrat. Berarti GO sama dengan itu 3/2 A kuadrat. Ya kan? Kenapa gitu? Karena ini setengah ditambah 1. Ya, ini kan koefisiennya 1. Nah, kalau ini kita sederhanakan, ini diakarin, itu menjadi A. Nah, 3 diakarin tetap akar 3. 2 diakarin tetap akar 2. Nah, kalau kita sederhanakan, kita rasionalkan, ini kita kali dengan akar 2. Sehingga GO sama dengan A akar 3 A akar 6 ya. 3 kali 2. A akar 6/2. Sehingga ini setengah A akar 6. Oke? Nah, berarti panjang GO itu adalah setengah A akar 6. Nah, sekarang kita mau coba cari nilai sinusnya. Tadi kan sudutnya di sini ya. Nah, sehingga sinus itu apa definisinya? Kosinus ya. Kosinus itu definisinya ini. Kosinus. Nah, ini kalau nama sudutnya alfa, ini adalah depan, ini adalah miring, ini adalah samping. Maka kosinus itu, ya kosinus itu adalah samping dibagi dengan miring, gitu ya. Nah, ini rumus kosinus. Sehingga, jadi kita tulis kosinus alfa itu adalah, nah berarti sini sampingnya setengah A akar 2 dibagi dengan setengah A akar 6. Sehingga ini kita coret. Sehingga kosinusnya, kosinus alfa sama dengan akar 2 per akar 6 ya. Nah, ini kita rasionalkan. Akar 6 per akar 6. Sehingga kosinus dari alfa itu akar 12/6 ya. Kenapa? Karena akar 2 kali akar 6 itu akar 12. Akar 6 kali akar 6 itu jadi 6. Nah, ini kalau disederhanakan lagi, ini menjadi 4 kali 3. Ya kan? 4 kali 3 kan 12/6 ya. Nah, akar 4 itu kan 2. Ya. Per 6 akar 3. Nah, ini kalau kita kecilkan, 1/3 akar 3. Nah, jadi jawaban kosinus sudut antara bidang ABCD dan DBG itu adalah 1/3 akar 3. Oke? Bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi ke
soal yang ketiga. Oke, sekarang kita di soal yang ketiga. Nah, kita baca lagi soalnya. Suatu kubus ABCD IFGH memiliki panjang rusuk 4. Kemudian yang ditanya adalah sudut antara AE dan bidang AFH adalah alfa, maka sinus alfa adalah. Nah, hal yang pertama yang harus adik-adik lakukan adalah menentukan garis AE dan bidang AFH-nya. Nah, ini dia, kita coba cari garis AE-nya. Ini garis AE, ya. Kemudian AFH ini dia. Nah, ini dia berbentuk sebuah segitiga ya. Nah, di mana posisi sudutnya? Ingat, saat menentukan sudut, hal yang pertama harus adik-adik lakukan juga adalah menentukan dua garis yang mewakili dari yang ditanya. Nah, ini dia garisnya. Kita coba ganti warnanya ya. Ini adalah garisnya. Nah, dan garis ini kalau dipanjangi ini akan menjadi diagonal sisi kubus ya. Nah, setelah kita tentukan kedua garis yang mewakili dari yang ditanya, maka langkah berikutnya adalah tentukan segitiganya. Mana segitiganya? Nah, segitiganya adalah segitiga AE. Nah, kalau ini diberi nama O, yaitu segitiga AEO. Ya. Di mana titik siku-sikunya adalah di sini. Dan sudut yang mewakili dari garis AE dan AFH itu ini. Ya. Ini dia sudutnya. Di sinilah posisi sudut alfa. Oke? Nah, kalau kita coba copot, kita keluarkan gambarnya, ini akan menjadi seperti ini. Oke ya. Ini sudutnya. Siku-sikunya, ini E, ini O, dan ini alfa, ya. Kemudian ini titik A. Nah, panjang AE itu adalah 4. Kenapa? Karena adalah rusuk kubus. Kemudian panjang EO itu setengah diagonal sisinya. Berarti kalau diagonal sisinya itu adalah 4/2, ingat ya rumus diagonal sisi? S/2. Ini rumus diagonal sisi. Berarti panjang diagonal sisinya itu menjadi 4/2. Kenapa? Karena rusuknya 4 ya. Berarti panjang EO itu setengah dari diagonal sisi ya. Berarti EO itu adalah setengah dari 4/2. Berarti 2/2 cm. Nah, berarti ini 2/2 cm. Oke? Kemudian kita cari panjang AO. Panjang AO kita cari dengan menggunakan Pitagoras. Ingat ya rumus Pitagoras. Nah, berarti AO sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 2/2 kuadrat. Ingat ya, rumus Pitagoras kalau ditanya sisi miringnya, itu dia langsung ditambah aja. Ya, AO sama dengan 16 ditambah 2/2, 4/2 dipangkati 2, 2 ya. AO sama dengan 16 tambah 8 ya. AO sama dengan akar 24. Ini kalau disederhanakan 4 kali 6 ya. Berarti akar 4, 2, akar 6 itu kita biarin ya. Jadi panjang AO itu 2/6 cm. Nah, yang ditanya sinus. Definisi sinus kan masih ingat ya? Apa definisi sinus? Nah, kalau lupa kakak ingatkan lagi. Ini alfa. Ya, ini adalah sisi depan. Ini adalah miring. Ini adalah samping. Oke? Nah, sinus itu ya, sinus alfa itu adalah depan dibagi dengan miring ya. Nah, berarti ya sinus dari alfa di sini di gambar kita ini depannya berarti adalah 2/2 ya, miringnya adalah 2/6. Sehingga ini kita bisa coret, lalu kita coba kalikan akar sekawannya dengan akar 6, sehingga ini jadi kalau kita kali akar 12, ini kalau kita kali jadi 6 ya. Nah, ini bisa disederhanakan 4 kali 3 per 6. Nah, akar 4 itu 2. 2/3/6. Nah, jadi kalau kita kecilkan lagi, itu menjadi 1/3 akar 3. Jadi jawabannya nilai sinus dari soal ini adalah 1/3 akar 3. Oke? Bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang keempat atau soal yang terakhir pada video kita kali ini. Nah, ini ada suatu 5 segi 4 ya. Di mana yang ditanya di sini adalah sudut antara bidang TAD dan bidang TBC. Nah, kita coba cari dulu TAD-nya yang mana ya. TA kemudian D. Ini ya. Ini TAD. Kemudian TBC ya, TBC. T B ya, C. Ini ya, TBC. Oke. Jadi segitiga di kiri dan segitiga di kanan. Nah, tentu sudutnya itu harus kita cari perwakilannya atau garis yang mewakili dari kedua bidang ini. Mana perwakilannya? Nah, ini dia. Ya, kalau kita coba
gambar perwakilannya, perwakilan garis dari kedua bidang ini. Ini ke tengah-tengah ya, ini menjadi dua bagian sama panjang. Ini juga ke tengah-tengah menjadi dua bagian sama panjang. Ini hubungkan. Nah, ini adalah garis yang mewakili kedua sudut bidang ini ya. Sekali lagi, garis ini, garis biru inilah yang mewakili sudut kedua bidang ini. Di mana sudutnya adalah ini ya, posisi sudutnya. Oke. Nah, kalau adik-adik perhatikan, ini adalah gambar segitiga sama kaki ya. Terlihat segitiga sama kaki. Kenapa? Karena panjang ini ya, ini yang Kak tebalkan ya, dengan panjang ini yang Kak tebalkan ini itu pasti sama ya. Nah, kita coba copot dulu gambarnya. Ini dia gambarnya. Oke, ini T. Kemudian ini kita bilang XY lah ya, XY. Oke, ini X, ini Y. Nah, kita harus cari tahu dulu ya berapa panjang dari masing-masing sisinya. Yaitu kalau panjang YX nih, YX itu pasti panjangnya 2 cm. Kenapa? Karena itu panjang dari rusuk bagian alas ya. Kemudian untuk mencari panjang TX atau TY itu kan sama panjangnya, ini kan sama panjangnya. Kita cukup cari panjang TX aja atau TY aja, itu udah langsung dapat keduanya. Nah, untuk mencari panjang TX itu gunakan segitiga TXC yang sebelah kiri, kanan. Ini dia. Ini segitiga siku-siku di sini. Ya, ini coba gambar. Ini X, ini C, ini T. Nah, oke. Nah, siku-siku di sini, di mana ini panjangnya XC itu menjadi 1 cm. Kenapa? Ini kan terbagi menjadi dua bagian sama panjang ya. Ya, jadi BC itu terbagi menjadi dua bagian sama panjang oleh titik X. Nah, kemudian TC itu kan dikasih tahu di soal, yaitu 5 ya. Ini 5 cm. Nah, kita tinggal cari TX dengan menggunakan Pitagoras ya. Kita Pitagorasin. TX sama dengan akar 5 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Ingat ya, kalau sisi tinggi ataupun sisi alas yang ditanya dalam Pitagoras itu langsung dikurang aja ya. Nah, jadi TX sama dengan 25 kurang 1. Jadi TX sama dengan akar 24. Berarti ini 4 kali 6. Sehingga 2 akar 6 cm. Nah, berarti ini 2 akar 6 cm. Yang ini juga 2 akar 6 cm. Nah, sekarang kita mau cari sudutnya. Ini sudutnya tadi. Ya, kita bilang sudut alfa. Yang ditanya adalah nilai kosinusnya. Nah, bagaimana cara menentukan nilai kosinusnya? Kita pakai aturan kosinus. Masih ingat aturan kosinus? Nah, kalau lupa Kak, ingatkan kembali. Ini di aturan kosinus ya. Jadi kalau misalkan ini adalah A, B, C, maka panjang depan sudut A ini A cm, depan sudut B itu B cm, depan sudut C itu adalah C cm. Oke? Nah, maka aturan kosinus salah satu aturannya bunyinya gini. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat ya, dikurang 2BC cos A. Jadi kalau misalkan di sini yang ditanya A, maka di sini pasti nanti cosnya cos A. Nah, kemudian yang lainnya itu BC, ya kan? Nah, kalau misalkan B yang ditanya, berarti A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC cos B, ya. Nah, kalau ditanya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat kurang 2AB cos C. Ini aturan kosinus, ya. Nah, dengan aturan kosinus kita bisa cari nilai sudut dari si alfa atau si T ini, ya. Nah, maka kita bisa buat ya sesuai dengan rumusnya. Ingat, kalau yang ditanya adalah sudut T, berarti depannya dulu nih. Ini dulu nih, ya. Ini dulu. Berarti 2 kuadrat sama dengan, kemudian sisi yang lainnya. Nih, 2 akar 6 kuadrat ditambah, sisi yang lainnya lagi, 2 akar 6 kuadrat dikurang 2, ya 2 sudut, bukan 2 sudut, 2 sisi ini. Ya, dikurang 2 sisi ini. Berarti 2 akar 6 kali 2 akar 6 cos, ya, cos apa? Cos alfa, ya, cos alfa. Oke. Nah, berarti ini 4, ini 2 pangkat 2, 4, akar 6 dipangkatkan 2, 6, ini juga pasti sama ya, 4 kali 6, oke, kurang, nah 2, ini 2 kali 2, 4, akar 6 kali akar 6, itu 6, cos alfa, ya, sehingga ini 4
24 plus 24 kurang ini 2 kali 4 8, 8 kali 6 48 cos alpha ya. Berarti ini 4, ini 48 kurang 48 cos alpha. Nah, ini kita pindah ya. Seperti ini, minus 48 cos alpha. Nah, ini kita coba kurangkan menjadi minus 44 ya. Minus 48 cos alpha. Sehingga cos alpha sama dengan minus 44 dibagi minus 48. Nah, ini kita coret cos alpha sama dengan, sama-sama bagi berapa nih? Bagi 4 ya, bisa ya. 44 bagi 4, 11. 48 bagi 4 itu 12 ya. Nah, sehingga nilai kosinus alfanya adalah 11 per 12. Oke. Nah, di sini tadi tertulis A ya, tulisnya alfa. Sama aja ya. A atau alfa itu sama aja. Oke. Nah, jadi jawaban dari soal kita ini adalah kosinusnya nilainya 11 per 12. Kita pakai aturan kosinus untuk menentukan nilai cosnya ya. Oke, bisa dipahami? Nah, demikian pembahasan kita kali ini bagaimana cara menghitung sudut pada dimensi 3. Jangan lupa like dan subscribe channel KP Mat agar terus berkembang dan dapat membantu adik-adik semua dalam proses belajar di rumah. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.